Pada chapter sebelumnya, Toriko menjebak Bei dengan sebuah trik agar membuka mulut GT Robo. Ketika mulutnya dibuka, Toriko menghajarnya dengan serangan kombinasi antara Kogi Punch dan Ice Pick. Bam! Serangan itu menghancurkan kepala si GT Robo sampai berkeping-keping. Namun Bei rupanya memiliki sebuah trik licik. Ia mengaktifkan bom yang ada di tubuh si robot untuk meledakkan seluruh arena termasuk Toriko. Tapi sebelum hal itu berhasil dilakukan, Mensem segera menghubungi pasukannya yang berada di ruang operator untuk menghancurkan robot tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menghujani robot itu dengan ratusan peluru. Kendati tubuhnya hancur, mesin core-nya yang berbentuk seperti laba-laba ternyata tidak rusak dan justru berhasil melarikan diri dari arena. Melihat hal itu, Mensem segera menghubungi Ricky, si panter cita peliharaannya, untuk mengejar mesin tersebut. Hanya beberapa detik saja, kucing itu secepat kilat mengejar dan memusnahkan mesin core GT Robo sebelum melarikan diri dari pulau. Sayangnya, meski kekacauan sudah terkendali, induk Battle Wolf ternyata sudah tewas. Serigala itu mengembuskan napas terakhirnya dengan kepala yang tegak, layaknya hewan legendaris penguasa dunia gourmet. Toriko pun menghibur anak Battle Wolf dengan mengelus kepalanya dan menamai serigala itu Terry Cloud. Malamnya, Mensem mengadakan pesta besar dengan hidangan segede kolam. Mereka menikmati berbagai makanan yang dibuat dari menu milik Mensem, mulai dari hidangan pembuka sampai penutup. Tentu saja semua menu Mensem terbuat dari bahan yang dicampur alkohol, sebab pria itu adalah pemabuk keras. Tanpa malu-malu, Toriko sudah menghabiskan puluhan piring yang membuat mata Komatsu terbelalak. Namun ada satu yang aneh. Luka yang dialami Toriko, di mana tubuhnya tercabik-cabik oleh serangan GT Robo, semuanya kembali utuh. Sama seperti Mensem yang dadanya bolong tapi sembuh setelah ia menuangkan minuman vodka. Melihat hal tersebut, Komatsu yakin kalau mereka memiliki kemampuan regenerasi menggunakan sel gourmet melalui makanan. Sementara menikmati hidangan, Mensem baru ingat kalau mereka harusnya melindungi Regal Mammoth saat melawan GT Robo. Alhasil gajah itu sudah diculik oleh GT Robo yang lain sewaktu mereka sibuk melawan Bei. Untung saja Rin mempunyai kabar baik. Kakaknya yang bernama Sunny telah menggagalkan penculikan itu dan saat ini sedang membawa Regal Mammoth kembali ke Bayi Top 1. Mendengar kabar tersebut, Toriko bersemangat sebab Sunny adalah salah satu sahabatnya yang juga merupakan anggota 4 Maharaja Langit. Tampak di suatu tempat pulau itu, seorang pria berambut panjang sedang mengangkat gajah raksasa legendaris seorang diri. Di markas kriminal Bisokukai, Bei mengamuk gara-gara robotnya kalah bertarung melawan Toriko. Ia pun bersumpah akan melawannya langsung jika mereka bertemu. Keesokan harinya, Toriko, Mensem bersama Komatsu dan Rin sedang menanti kedatangan Sunny di kawasan terbuka dekat Bayi Top 1. Tampak dari jauh, seorang pria sedang berjalan sambil membawa Regal Mammoth menggunakan satu tangan saja. Sementara berjalan, tiba-tiba sekelompok geng Hood, reptil buas dengan level tangkap 15 muncul mengepung Sunny. Sudah jelas mereka mengincar daging Regal Mammoth yang lesat. Tapi ketika hewan-hewan buas itu mendekati Sunny, tiba-tiba mereka langsung mati kutu seperti dibius. Sunny lantas melemparkan Regal Mammoth kepada Mensem yang dengan susah payah ditangkapnya dengan kedua tangan. Melihat cara tangkapnya yang amburadul, Sunny mengkritik pria itu karena tidak elegan menangkapnya. Ia lantas mendekati Toriko dan memuji sel gourmetnya yang jauh lebih aktif dari yang dulu. Ia juga mengkritik penampilan Rin karena pakaiannya tidak feminin dan kelihatan lebih gemuk. Rupanya, Sunny adalah seorang pria paling narsis di muka bumi yang sangat mengutamakan penampilan. Satu hal yang membuat Komatsu penasaran, mengapa Sunny bisa mengetahui sel gourmet Toriko hanya dengan melihatnya. Ternyata Sunny memiliki kemampuan yang unik. Menggunakan helai rambutnya yang dapat memanjang, ia dapat menyentuh seseorang bagaikan alat sensor. Rambut itulah yang melumpuhkan kelompok geng Hood sampai pingsan.
Namun, ada satu hewan yang dapat menghindari kecepatan rambut Sunny. Ia adalah Battle Wolf. Sunny pun memuji serigala itu sebagai hewan purba yang legendaris. Hanya saja, tugas mereka ternyata belum usai. Manson berkata kalau yang ditangkap Sunny hanya seekor bayi regal mamut, sedangkan induknya masih berkeliaran di sekitar pulau. Lah, kalau bayinya segede itu, gimana induknya? Menurut informasi yang didapat, beberapa GT robot telah dikirim oleh Bisokukai untuk menangkap regal mamut, sehingga Toriko dan kawan-kawan segera bergegas untuk berburu gajah super raksasa sebelum didahului robot-robot itu. Di suatu tempat, seorang pria bertopeng misterius sedang mengendarai seekor naga menuju salah satu cabang Bisokukai. Sesampainya di situ, ia melihat Bei lagi sibuk mengejar ulat pantat untuk dijadikan cemilan. Bei baru sadar dengan kemunculannya setelah berhasil menangkap ulat itu tepat di kaki si pria misterius bertopeng. Melihat pria tersebut, Bei langsung ketakutan hampir pipis di celana. Sudah jelas ia bukan orang sembarangan. Sampai Bei sendiri yang sok jago melawan Toriko langsung ciut di hadapan pria itu. Ternyata ia adalah wakil ketua Bisokukai bernama Starjun. Ia lalu mengulurkan tangannya dan memanggang ulat yang dipegang Bei sebagai cemilan. Namun, kedatangannya ke tempat itu bukan untuk membuat cemilan, melainkan ketidakpuasan pada kinerja anak buahnya yang belum juga menangkap regal mamut. Meski sudah mengirim 4 GT Robo yang dikendalikan petarung tangguh, mereka ternyata belum mendapatkan gajah itu. Alhasil, Starjun memutuskan untuk turun tangan dengan menggunakan salah satu GT Robo yang sudah dikirim ke Regal Island, salah satu area di Biotop 1 di mana regal mamut bersarang. Di tempat itulah Toriko dan kawan-kawan ditugaskan Mensem untuk bergegas mencari si gajah raksasa. Namun alih-alih mencari gajah itu, Toriko malah santai memakan rumput hitam ditemani oleh Rin. Sedangkan Sunny dan Komatsu saling berkenalan satu sama lain. Battle Wolf yang juga ikut sedikit menjaga jarak dari kelompok Toriko karena ia takut pada Sunny. Melihat mereka mengulur waktu, Komatsu menjadi sedikit gelisah sebab jika tidak buru-buru, tentu saja para GT Robo akan lebih dulu mendapatkan regal mamut. Tapi tenang saja, menurut Toriko, Biotop 1 adalah pulau yang berisi berbagai hewan-hewan ganas dengan level tangkap yang tinggi, sehingga tidak mudah bagi robot-robot itu untuk berkeliaran. Selagi mereka bercakap-cakap, tiba-tiba muncul gerombolan rock drum sedang berburu makanan. Mereka mulai memangsa hewan-hewan sekitar serta menimbulkan kerusuhan di area itu. Salah satu rock drum menyadari keadaan Toriko dan kawan-kawan, lalu mulai berjalan mendekati mereka. Melihat kedatangan tamu berkepala batu, Toriko mengepalkan tangannya untuk menghadapi monster itu. Ia lantas meminta Sunny agar membantunya. Namun secara mengejutkan, permintaannya malah ditolak mentah-mentah lantaran rock drum dianggap Sunny sebagai monster bertampang buruk. Pria narsis itu ternyata punya prinsip tidak akan melawan monster yang tidak memiliki keindahan, sebab akan mencemari kulitnya yang mulus dan merusak rambutnya. Selama tidak ada sesuatu yang berharga pada monster itu, maka ia tidak layak berhadapan dengan Sunny. Meski sudah dibujuk berkali-kali oleh Toriko, pria eksentrik itu bersikeras tidak ingin membantu. Mau tidak mau, Toriko harus menghadapi golem itu sendirian. Ia pun melepaskan pukulan andalannya, Goren Kogi Punch, yang menumbangkan si kepala batu ke tanah. Setelah melepaskan jurusnya, Toriko baru menyadari kalau cedera yang dialami saat bertarung dengan GT Robo ternyata belum sepenuhnya sembuh. Namun ia harus menghadapi rock drum lain yang datang menyerang. Untung saja ia ditolong oleh Battle Wolf yang menginjak mata si golem seperti Mario Bros hingga tumbang. Untuk menenangkan monster itu, Rin melepaskan gas raksasa, tapi ia malah membuat kesalahan dengan melepaskan gas pembangkit adrenalin. Alhasil makhluk itu semakin menggila. Saat bertarung dengan rock drum,
Toriko menyadari kalau tubuhnya yang keras dapat diolah menjadi marmer yang berkilau sehingga dapat menghasilkan sebuah keindahan. Ucapan Toriko ternyata menarik perhatian Sunny yang dapat membayangkan berbagai pernak-pernik maupun peralatan yang indah dan berkilau. Ia pun dengan senang hati meminjamkan kekuatannya. Ia melepaskan rock drum dari hadapan Rin. Toriko dan kawan-kawan hanya bisa terkagum-kagum melihat kekuatan dari pria paling narsis sedunia gourmet, Sunny.